pecinta kehidupan laut. Hari ini kita akan belajar semua tentang ubur-ubur. Jika kamu ingin membaca bersama kami, subscribe channel ini untuk terus berkembang. Apa itu ubur-ubur? Ubur-ubur adalah makhluk luar biasa yang hidup di lautan dunia. Mereka memiliki ciri fisik yang unik dan membedakan mereka dari hewan lain. Ubur-ubur terdiri dari bahan lunak yang menyerupai gelatin dan memiliki tubuh yang hampir transparan. Mereka tidak memiliki tulang, otak, atau jantung. Sebagai gantinya, mereka memiliki sistem saraf yang sederhana untuk merasakan lingkungan sekitar. Yang membuat ubur-ubur semakin menarik adalah penampilannya yang anggun saat bergerak melalui air menggunakan tubuh berbentuk lonceng dan tentakel panjang yang menjuntai. Tentakel ubur-ubur seperti pita yang panjang yang mengalir di dalam air. Tentakel ini dipenuhi dengan sel penyengat kecil yang disebut nematosis yang mereka gunakan untuk menangkap makanan. Biasanya ubur-ubur adalah makhluk soliter. Artinya mereka suka hidup sendirian. Namun mereka kadang-kadang bisa berkumpul dalam kelompok yang disebut bloom. Ketika kondisi di lautan sangat tepat dan dalam bloom, banyak ubur-ubur berenang bersama-sama. Beberapa ubur-ubur lebih suka mengapung dekat permukaan laut, sementara yang lain lebih memilih tinggal di kedalaman. Mereka dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia, mulai dari perairan dingin di dekat kutub hingga perairan hangat di dekat ekuator. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang menarik. Setelah mereka bertelur, telur tersebut menetas menjadi larva kecil yang akhirnya menetap di dasar laut dan tumbuh menjadi polip. Polip menempel pada batu atau permukaan lain dan terlihat seperti tabung atau kolom kecil. Mereka sebenarnya dapat bereproduksi secara aseksual, yang berarti mereka dapat membuat salinan persis dari diri mereka sendiri. Ini disebut tunas atau budding. Jadi ketika kondisi tepat, polip dapat bertunas dan menciptakan ubur-ubur baru tanpa bertelur. Ini adalah cara tumbuh yang sangat berbeda dibandingkan mamalia seperti kita, tetapi ini sangat cocok untuk makhluk laut yang menarik di dunia bawah laut. Apa yang mereka makan? Diet ubur-ubur biasanya mencakup hewan kecil seperti ikan kecil, udang, zooplankton, dan bahkan bayi ubur-ubur. Namun, ubur-ubur memiliki cara unik untuk mendapatkan makanan. Mereka tidak menggunakan pisau dan garpu seperti kita. Ya enggak lah. Sebagai gantinya, mereka memiliki tentakel beracun yang terlihat seperti lengan panjang berlendir yang dipenuhi dengan penyengat kecil yang disebut nematosis. Ketika ubur-ubur merasa lapar, mereka mengulurkan tentakel mereka ke dalam air. Ketika hewan kecil seperti plankton atau ikan kecil menyentuh tentakel ini, sel penyengat melepaskan jarum kecil seperti racun. Racun ini melumpuhkan atau membuat mangsa terkejut, sehingga memudahkan ubur-ubur untuk menangkap dan memakan mangsa tersebut. Tentakel menarik mangsa ke mulut ubur-ubur yang terletak di tengah tubuhnya. Di dalam tubuhnya, ubur-ubur mencerna makanan dan mengubahnya menjadi energi untuk terus berenang dan bertahan hidup. Fakta menarik lainnya adalah ubur-ubur menjelajah purba lautan. Para ilmuwan percaya bahwa mereka telah mengembara melalui lautan dunia selama ratusan juta tahun, bahkan sebelum dinosaurus ada. Bahkan sebelum dinosaurus ada. Bayangkan makhluk-makhluk ini mengapung dan berenang di lautan jauh sebelum manusia atau banyak hewan lainnya di bumi, seolah-olah mereka memiliki sejarah rahasia yang tersembunyi di bawah gelombang. Ketika ikan bergerak di dalam air,
Mereka terlihat seperti sedang menari dan dalam gerakan lambat. Tubuh berbentuk lonceng mereka berdenyut secara ritmis, mendorong mereka maju dengan cara yang menakjubkan. Gerakan anggun ini membantu mereka menemukan makanan dan menghindari pemangsa. Beberapa ubur-ubur memiliki trik ajaib, atau lebih tepatnya di tentakel mereka. Mereka dapat bersinar dalam gelap. Wow, glow in the dark. Cahaya ini disebut bioluminesasi yang terjadi ketika sel khusus dalam tubuh mereka menghasilkan cahaya. Seolah-olah mereka memiliki lampu malam bawaan. Mereka menggunakan cahaya ini untuk menarik mangsa dan kadang-kadang untuk menakut-nakuti mangsa. Dengan kata lain, mereka dapat terlihat menakjubkan baik siang maupun malam saat menerangi laut yang dalam dan gelap. Mengapa ubur-ubur penting bagi lingkungan? Ubur-ubur mungkin terlihat seperti makhluk sederhana, tapi mereka memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Salah satu peran mereka adalah membantu menjaga keseimbangan jumlah hewan lain. Mereka memakan ikan kecil dan makhluk kecil yang disebut zooplankton. Jika terlalu banyak ikan kecil dan zooplankton di laut, mereka bisa menghabiskan tanaman yang tumbuh di air, yang akan mengganggu keseimbangan seluruh ekosistem laut. Ubur-ubur membantu memastikan semuanya tetap harmonis. Kebanyakan ubur-ubur tidak terancam punah seperti beberapa hewan lain. Faktanya, mereka dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia. Namun, beberapa ilmuwan sedang mempelajari ubur-ubur lebih dekat karena mereka tampaknya meningkat di area tertentu. Ini mungkin disebabkan oleh perubahan di laut akibat perubahan iklim dan polusi. Jadi meskipun ubur-ubur tidak terancam punah, mereka dapat memberitahu kita kesehatan tentang laut kita. Kita harus menjaga lautan dengan baik agar semua makhluknya, termasuk ubur-ubur, tetap aman dan bahagia. Mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang ubur-ubur dan melihat apa yang kamu ingat. Bagaimana cara ubur-ubur menangkap mangsanya? Mereka mengulurkan tentakel beracun dan menembakkan jarum kecil berisi racun untuk melumpuhkan mangsa mereka. Benar atau salah? Apakah ubur-ubur terancam punah? Jika kamu menjawab salah, kamu benar. Pilih kata yang paling tepat untuk menggambarkan huruf-huruf. A. Metalik. B. Harum. C. Unik. D. Terancam punah. E. Magnetik. Jika kamu memilih C. Unik, maka kamu benar. Bagus sekali para jenius ubur-ubur. Jika kamu menikmati membaca bersama kami hari ini, ingat untuk subscribe channel ini. Jika kamu bersenang-senang belajar bersama kami, bagikan channel ini untuk belajar bersama di mana saja. Dadah.